Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur atas anugerah-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bersekutu dan beribadah dalam kebaktian minggu pagi hari ini. Majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Untuk kenikmatan suasana dalam kebaktian, kami mohon kita semua menjaga ketenangan dan ketertiban selama ibadah berlangsung. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan yang berkaitan dengan gereja, dapat menghubungi majelis jemaat atau tata usaha gereja. Berikut ini akan dibacakan doa lisan pada minggu pagi ini. Yang pertama, pelayanan firman Tuhan GKI Indramayu kebaktian umum pada pagi hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Tukuh Haji Prianda GKI Pamitra. Pos pemakasaran dan pelajaran keretan dilayani oleh Bapak Pendeta Sudiaman GKI Banjar. Pelayanan firman Tuhan pada hari Minggu ini dalam rangka pertukaran narkoba Klasik Cirebon, Pendeta Markus Sadinata melayani di GKI Serang. Yang kedua, ibadah Minggu Jemaat GKI Indramayu di gedung gereja selama masa pandemi akan diadakan satu kali kebaktian umum pada pukul 8.00 pagi dengan menggunakan liturgi yang disesuaikan pada masa pandemi sesuai panduan dari Sinode GKI. Yang ketiga, pada kebaktian hari Minggu ini ada dua persembahan, kotak hitam untuk kas gereja dan kotak coklat untuk persembahan khusus dana pembangunan Minggu kelima Sinode GKI se-Wilayah Darat. Yang keempat, persidangan majelis jemaat GKI Indramayu akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 1 siang bertempat di gedung Mitra GKI Indramayu. Mohon dukungan doa dari jemaat agar persidangan tersebut menjadi berkat bagi pelayanan di jemaat GKI Indramayu. Yang kelima, dimohon kepada jemaat selama ibadah berlangsung mengikuti protokol kesehatan. Demikian kata lisan jemaat bintang pemilu. Kita mulai kebaktian kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita hanya ada dalam nama Tuhan yang menjadi penolong kita. Diberkatilah saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Saat ini kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, maka saat itu pula kita memiliki panggilan spiritual untuk memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Melalui tema ibadah hari ini, memahami yang diberikan Allah, kita selaku umat Allah diajak untuk senantiasa berproses dalam memahami serta melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita setiap hari.
kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang sambil mengaku bahwa kami tidak mampu memahami serta melakukan apa yang menjadi pemikiran dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Khususnya saat pergumulan hidup serta begitu berat kami alami. Kami juga telah begitu dikuasai oleh kepentingan diri dan kelompok kami sendiri. Kenyamanan kami sehingga kami tidak hidup dalam kehendak sekalipun kami juga mungkin tahu betul apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, serta perbaharui hati dan pikiran kami agar senantiasa tunduk terhadap pemikiran dan kehendak-Mu atas hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, mari kita berdiri. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 10 sampai ayat 11. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, isilah hati dan pikiran kami sepenuhnya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan isilah hati dan pikiran kami serta mulut kami dengan rasa syukur kepada Tuhan meskipun kami belum bisa beribadah secara normal seperti biasanya. Kadang kami memang tidak bisa mengerti apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi biarlah ada rasa syukur senantiasa yang boleh terucap, yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan karena kami masih diberikan sesuatu hal yang baik dalam hidup kami. Bapa, berkata-katalah, kuatkanlah kami, hiburkanlah kami, atau bahkan tegurlah kami, sehingga kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 15 ayat 15 sampai 21.
Engkau mengetahuinya, ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Jangan membiarkan aku diambil, karena panjang sabar-Mu, ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu, aku duduk sendirian. Sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu, beginilah jawab Tuhan, jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka Engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun Engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa-bangsa ini, aku akan membuat Engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Sebab aku menyertai Engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan Engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan Engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan Engkau dari genggaman orang-orang lalim. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita membacakan Mazmur, tanggapan Mazmur 26 ayat 1 sampai 8. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Sebab Tuhan, aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, ya Tuhan, sambil mendengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Bacaan kedua diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi kepada sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor,
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal ini bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalamu. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut penulis Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28. Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Tuhan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Tuhan Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Tuhan Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaan." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagia mereka yang tidak hanya mendengarkan sabdanya, tapi juga melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Memahami yang dipikirkan Allah merupakan satu tema yang sulit untuk saya gali ketika mempersiapkan ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk memahami pikiran orang yang paling dekat dengan kita aja susahnya setengah mati. Betul ya Bu ya? Betul ya? Betul. Suatu kali Bapak Ibu, ada sepasang suami istri yang baru saja memiliki anak kedua. Anak pertama cowok dan sekarang anak keduanya adalah perempuan. Pas sekali dapat sepasang Bapak Ibu. Lalu suami istri senang sekali dapat anak
perempuan ini disayang begitu ya, dan ketika sampai rumah, dibawa dari rumah sakit sampai rumah, ditaruh sang bayi itu dalam tempat tidur yang nampak bagus begitu ya, karena ini dapat anak perempuan. Nah, dari ruang tamu sang istri memperhatikan apa yang dilakukan oleh suaminya di kamar itu, lalu kemudian masuk, lalu suami berkata kepada istrinya, "Ma, lihat betapa cantik ya anak kita, akhirnya kita dapat anak perempuan," gitu ya Bapak Ibu. Lalu sang istri yang sudah memperhatikan dari tadi suaminya berkata, "Pak, ini bukan soal anak kita, Pak. Aku tuh dari tadi sedang berpikir kenapa Papa membeli kasur bayi ini dan harganya itu sangat mahal." Sang suami memperhatikan anaknya karena bahagia dapat anak perempuan. Sang istri memperhatikan kenapa belinya kasurnya yang mahal-mahal. Jadi Bapak Ibu menyatukan dua buah pikiran saja itu sudah sulit. Oleh sebab itu ketika kita mau masuk ke kehidupan rumah tangga perlu ada bina pranikah, karena menyatukan dua kepala itu bukan satu hal yang mudah. Nah, bicara soal menyatukan pikiran, visi dan misi memang butuh perjuangan Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus juga berkata kepada para murid tentang apa yang terjadi kepada dirinya sebagai Mesias Bapak Ibu, dengan mengatakan bahwa Mesias harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Reaksi para murid pada waktu itu belum bisa memahami apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Apa yang menjadi rencana Allah pada waktu itu. Apa reaksi para murid Bapak Ibu? Mari kita buka ayatnya yang ke-22, Matius pasal 16 ayat 22. Apa reaksi para murid ketika Tuhan Yesus mengatakan tentang rencana Allah bahwa Mesias memang harus menanggung banyak penderitaan dan dibunuh? Apa reaksi para murid? Ayatnya yang ke-22. Apa Bapak Ibu? Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegurnya. Petrus Bapak Ibu reaksinya adalah menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegurnya. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya New International Version atau New Revised Standard Version itu jauh lebih tegas katanya. Itu apa? And Peter took him aside and began to rebuke him. Rebuke itu artinya apa Bapak Ibu? Rebuke itu artinya mengomeli atau memarahi. Jadi ketika Tuhan mengatakan bahwa rencana Allah adalah untuk menyelamatkan manusia dengan menderita di atas kayu salib, Petrus tidak terima. Dia tarik gurunya lalu memarahi Yesus on the spot pada saat itu juga. Rebuke him, mengomeli Yesus. Pertanyaannya adalah kenapa Petrus bisa begitu terhadap gurunya? Gurunya diomelin Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu, rabi pada posisi zaman Yahudi pada waktu itu adalah satu profesi, suatu status yang sangat dihormati. Rabi adalah tokoh rohani, spiritual, pemimpin umat. Kalau misalkan jalan selalu di depan begitu ya, selalu dihormati dan tidak sembarangan rabi mengangkat murid. Murid itu harus melamar kepada rabi. Tapi Petrus bisa-bisanya Bapak Ibu menegur, memarahi Yesus. Pertanyaannya adalah kenapa? Mari kita baca ayat sebelumnya dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 16. Di situ dikatakan setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid tentang kata orang, siapakah aku ini? Lalu para murid mengatakan, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau menurut kamu, aku siapa? Dan satu orang muridnya yang bernama Petrus itu Bapak Ibu mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dari mulutnya sendiri, pengakuan imannya seperti itu. Tapi Mesias yang seperti apa? Kalau misalkan Bapak Ibu membaca Injil Markus, setelah Tuhan Yesus mengatakan bahwa Mesias harus menderita, yang dilakukan para murid adalah mereka kemudian mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ada orang cerita, saya harus menderita dan saya harus mati. Yang dilakukan para murid adalah
mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Gurunya bercerita bahwa dia harus mati dan para murid bertengkar tentang siapa yang terbesar. Jadi begini Bapak Ibu, konsep Mesias menurut para murid ketika Yesus mengatakan dia harus mati, Petrus menarik mengomeli Yesus. Dia nggak terima Mesias yang seperti itu. Kenapa? Karena Mesias itu harus datang dengan simbol penggambaran yang gagah berani, yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Harusnya datang naik kuda seperti jenderal gitu ya. Tapi sayangnya Yesus masuk ke Yerusalem enggak naik kuda Bapak Ibu. Yesus datang ke Yerusalem naik keledai. Mereka berharap Yesus datang untuk menjadi pemimpin Israel. Dan akhirnya kita tahu ternyata mereka taat ikut Yesus demi kepentingan mereka sendiri. Oleh sebab itu mereka bertengkar siapa di antara mereka yang terbesar. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia harus mati. Konsep berpikir para murid adalah Mesias itu datang. Ya, harus dengan kekuatan begitu, padahal Yesus datang dengan kasih dan kelemah lembutan. Oleh sebab itu Bapak Ibu melihat reaksi para murid, terkhusus Petrus, ketika dia mengatakan, menegur Tuhan Yesus gurunya, Yesus katakan kepada dia adalah, enyahlah iblis. Engkau adalah batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi memang ternyata Bapak Ibu, apa yang dipikirkan Petrus ini adalah pemikiran si iblis untuk menggagalkan segala rencana Allah supaya Mesias tidak mati. Dan itu yang ada di dalam pikirannya Petrus dan para murid yang bertengkar siapa yang paling hebat. Dan memang bukankah Alkitab mencatat bahwa iblis selalu berusaha menggagalkan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Awal Yesus melayani, Yesus digoda oleh iblis 3 kali, bicara soal kebutuhan, soal perut, soal makan, 40 hari Yesus puasa. Ubahlah batu ini menjadi roti. Iblis kemudian membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Bicara soal pengakuan Yesus adalah Mesias, anak Allah, kalau engkau jatuh pasti malaikat-malaikat akan menata engkau. Kemudian iblis menggoda tentang kuasaan yang diberi di dunia ini, diberi semuanya kepada Tuhan. Kalau engkau mau menyembah aku, kata iblis. Dan memang bukankah itu Bapak Ibu, iblis selalu memakai ego kepentingan kita diri sendiri tentang kebutuhan kita, perut kita, pengakuan, kekuasaan untuk bisa menjauhkan kita dari Allah. Dan itu yang dipikirkan oleh Petrus Bapak Ibu. Bagaimana saya bisa selamat? Bagaimana bangsa Israel bisa selamat? Oleh sebab itu Yesus mengatakan, barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia justru akan kehilangan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Apa gunanya kalau misalkan aku jadi Mesias politik? Kamu dapat kekuasaan sebagai murid-muridku, tapi kamu kehilangan nyawanya. Petrus berpikir bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan Israel. Dan iblis juga berusaha untuk selalu menggagalkan rencana Yesus lewat murid-muridnya. Dan ternyata Bapak Ibu, Allah berpikir jauh ke depan. Yesus datang bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk menyelamatkan mereka, tapi Yesus datang Bapak Ibu untuk keselamatan dunia dan juga seluruh ciptaan. Betapa jauhnya Bapak Ibu perbedaan cara berpikir kita sebagai manusia dan cara berpikir Allah yang memikirkan segala sesuatu secara menyeluruh jauh ke depan. Bapak Ibu, lewat tema memahami yang dipikirkan Allah, saya hanya berpesan satu saja firman Tuhan yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama Bapak Ibu, imani bahwa percayalah Tuhan selalu punya rencana yang baik. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu holistik seluruhnya.
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya juga berpikir bahwa Petrus, Bapak Ibu, bisa jadi sesungguhnya mewakili kita yang hanya melihat dan berpikir pendek. Bagaimana aku bisa segala sesuatu kebutuhanku terpenuhi, aku dapat kedudukan, aku dapat kekuasaan. Mesias nggak boleh mati, Mesias harus hidup, menyelamatkan aku dan kelompokku Israel. Tapi ternyata Allah punya pemikiran yang jauh ke depan, memikirkan tentang seluruh keselamatan seluruh umat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah demikian juga kita harus mengakui bahwa kadang-kadang cara berpikir iblis juga menjadi cara berpikirnya kita. Yaitu apa, Bapak Ibu? Ya, hidup yang memenuhi kebutuhan kita sendiri, egoku sendiri. Kalau perlu berlimpah, harus terus tambah, gak pernah ada puasnya. Kalau bisa cepat, kenapa harus lambat? Oleh sebab itu, ketika ada corona ini, Bapak Ibu, ketika segala sesuatu hidup penuh dengan kecepatan begitu ya, kita tiba-tiba diperlambat dengan pandemi ini, kita mungkin protes sama Tuhan, kita juga berkeluh kesah kepada Tuhan, begitu ya. Cara berpikir iblis, kalau bisa lambat kenapa harus cepat? Akhirnya budaya korupsi, Bapak Ibu. Cara berpikir iblis adalah orang lain, aduh aku gak punya waktu. Sedangkan cara berpikir Allah adalah, Bapak Ibu, Yesus katakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Hidup bukan soal diri sendiri, tetapi juga harus memikirkan keselamatan orang lain. Hidup bukan soal kekuasaan diri kita sendiri, materi yang terus dipenuhi, tapi kita juga harus berbagi keselamatan dengan orang lain. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib untuk bisa menjadi pengikut Tuhan. Bapak Ibu, sebagai penutup ada sebuah kisah yang terjadi di Eropa. Satu kali Bapak Ibu ada sebuah kapal tenggelam di tengah perairan luas. Dan dari sekian ratus penumpang itu Bapak Ibu hanya ada satu pemuda yang selamat. Pemuda tersebut kemudian terdampar di sebuah pulau Bapak Ibu yang tidak ada penghuninya pada waktu itu. Nah, sebagai tempat untuk berteduh, pemuda ini kemudian membuat sebuah gubuk, kemudian dia gesek-gesekan kayu begitu, lalu kemudian muncul api dan kemudian terjadi ada perapian sehingga dia bisa menghangatkan tubuhnya yang kedinginan. Nah, semuanya itu dia kerjakan 1 hari penuh Bapak Ibu, sehingga akhirnya ia lapar karena dia bekerja seharian. Nah, kemudian ia mencari makanan di tengah hutan, masuk ke pulau itu Bapak Ibu. Dia mencari makanan dan dia dapat. Nah, ketika dia kembali, yang terjadi adalah Bapak Ibu, gubuknya ternyata habis terbakar oleh karena perapian yang dia buat. Dia lupa untuk mematikan api itu. Tadinya dia pikir hanya saya datang lagi untuk bakar begitu ya, untuk manggang sesuatu. Tapi ternyata api itu membakar seluruh gubuknya. Padahal dia sudah lapar, padahal dia sudah capek luar biasa. Oleh sebab itu ia sontak berteriak kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau begitu tega kepadaku? Tuhan, kenapa engkau membiarkan aku menderita sedemikian rupa? Padahal aku sangat membutuhkan pertolonganmu, sedikit saja, sedikit Tuhan. Aku pengen makan. Tidakkah engkau mengasihani aku? Ia merasa sangat capek, ia sedih, dia lelah. Lalu dia membaringkan tubuhnya saja di pantai itu, sambil menyesali diri, memaki-maki Tuhan, kesal sekali rasanya. Tetapi Bapak Ibu, tiba-tiba ada bunyi, kalau kapal itu kan ada klaksonnya ya Bapak Ibu. Tat gitu. Ada tiba-tiba Bapak Ibu sebuah kapal yang besar yang menghampiri pulau yang sangat terpencil itu. Kapal tersebut datang justru karena asap yang dibuat oleh perapian yang membakar seluruh gubuk yang dia buat hari itu.
Dan justru karena asap yang membakar seluruh itulah kapal itu bisa melihat bahwa ada orang terdampar di pulau itu. Dan akhirnya Bapak Ibu pemuda itu diselamatkan. Dan dia menarik semua kata-kata yang pernah ia sampaikan kepada Tuhan tentang keluh kesah penderitaannya. Justru di balik penderitaannya itu Tuhan punya rencana yang baik. Yang gak pernah terpikirkan sama sekali oleh pemuda itu. Dia diselamatkan oleh api yang membakar gubuknya, yang dia omel-omeli dari tadi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus lewat tema memahami yang dipikirkan Allah. Saya berpesan satu, imani bahwa Tuhan pun selalu punya rencana yang baik. Mungkin hari ini kita belum bisa melihat. Mungkin hari ini kita masih ada dalam titik muda tadi ngomel sama Tuhan. Percayalah, di balik segala derita, selalu ada harapan untuk kita bisa terus maju. Jangan pernah kehilangan harapan Bapak Ibu. Jangan pernah kehilangan iman. Jangan pernah kehilangan daya juang. Jangan pernah kehilangan kreativitas. Pakai akal budi kita untuk terus mau berusaha. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Percayalah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami. Dan biarlah firman itu boleh kami pegang terus dalam hidup kami. Untuk kami boleh mengimani Tuhan senantiasa baik. Meskipun hari ini mungkin kami belum bisa melihat cahaya, semua tertutup dengan kegelapan. Tapi biarlah kami tetap terus beriman. Tuhan selalu baik, Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang beritang sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu hati dalam doa, kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Di pagi yang cerah ini Tuhan, di hari terakhir di bulan Agustus, kami senantiasa ingin selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberi kepada kami kesempatan untuk bisa datang ke gereja beribadah. Kami bisa bertemu dengan saudara-saudara terkasih kami. Tuhan terus berikan kepada kami semua kesehatan yang baik di tengah-tengah pandemi corona yang belum usai. Dan biarlah kami juga Tuhan ingatkan selalu juga lewat orang-orang terkasih kami untuk selalu bisa mentaati protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Karena ketika kami menyelamatkan diri kami sungguhnya juga sedang mengasihi orang lain dan menyelamatkan mereka juga. Ya Bapak, berkati majelis jemaat GKI Indramayu, di mana perjuangan mereka untuk tetap bisa melayani Tuhan dan jemaat-Mu. Tuhan berikan kepada mereka hikmat, kemampuan. Berkati pelayanan pendeta Markus dengan para penatua, komisi-komisi yang ada. Tengah-tengah mungkin ada rasa jenuh yang luar biasa. Tapi biarlah Tuhan berikan semangat kepada mereka. Bapak yang baik, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Margono yang sedang sakit. Juga ada Ibu Wanti Ningsih, Ibu Listiawati Wiono, Ibu Agustina Atmaja,
Ananda Ica, dan Ananda Florin. Tuhan, kesehatan menjadi satu hal yang sangat-sangat berharga. Kami rindu, oleh sebab itu mereka boleh Engkau pulihkan, berikan kekuatan, iman kepada mereka. Berkati segenap usaha yang ditempuh, perawatan dari dokter, suster, obat-obatan, Tuhan pakai semua untuk kesehatan mereka kembali. Bagi setiap kami yang terus memiliki pergumulan Tuhan, apapun itu, Tuhan dengar setiap doa dan harapan mereka yang mereka panjatkan kepadamu. Dan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Berikan kekuatan senantiasa kepada mereka. Dan kami imani Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Kami imani Tuhan punya senantiasa rencana yang baik. Dan biarlah kami tetap terus mengikut Tuhan, menyangkal diri dan memikul salib kami masing-masing. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah memberikan kepada kami pencobaan yang melebihi kekuatan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kita memasuki pelayanan persembahan. Untuk nats persembahan pada ibadah minggu pagi ini diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kini kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan membawa kotak yang sudah sediakan di depan, yang sudah dikumpulkan pada saat memasuki ruang ibadah pagi ini, dan akan diiringi dengan instrumen dari Kidung Jemaat 292. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab sesungguhnya daripada mula apa yang kami persembahkan hari ini. Terima kasih atas kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan usaha yang Kau berkati. Jadikanlah kami juga sebagai berkat di dalam diri sesama kami, serta kuduskanlah hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai nyanyian pengutusan kita bernyanyi ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru
penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Ini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.